saya Diva Syaraini Noranti. Tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah psikologi konseling. Saya bikin kasus konseling individu menggunakan rasional emotif. Saya mengambil kasus dari Minded, yang dimana klien saya yang bernama Kayla adalah siswi SMA. Dia tergolong siswa yang berprestasi di sekolah. Kayla anak yang baik, periang, dan mempunyai banyak teman. Namun setelah ia dekat dengan Marco, laki-laki atau yang disebut pacarnya, dan dia menyukainya, perilaku Kayla berubah drastis. Dia lebih terlihat murung, menyendiri, suka tiba-tiba emosi, tidak stabil, dan menangis tanpa sebab. Perilakunya ini berdampak pada kehidupannya di sekolah dan di rumah dan di sekitar dia lainnya. Nilai dan prestasi yang diraih Kayla menjadi terhalang karena Kayla fokus terhadap si pacarnya ini, si Marco. Identifikasi masalah dari ilustrasi permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwa Kayla kehilangan kehidupan sosialnya. Pikiran positif, pikiran irasional, kehilangan teman, dan kesulitan memahami apa yang sedang dia alami. Selamat masuk. Kasih, tahan dulu. Makasih. Bagaimana kabarnya Kayla? Gimana pelajaran kelas 12-nya? Apakah liburan ini kamu sudah mempersiapkan belajar untuk ujian? Alhamdulillah kabar aku baik, Bu. Gimana ya, pelajaran kelas 12 ya agak sulit sih, Bu, tapi ya saya jalanin aja. Loh, kenapa begitu? Apa ada yang menyebabkan kamu tidak konsen seperti itu? Sebenarnya ada sih, Bu, tapi saya bingung harus ceritanya gimana. Ibu senang kamu menghubungi Ibu sekarang. Ibu siap mendengarkan cerita yang membebani Kayla. Ibu siap menjadi teman Kayla. Pelan-pelan saja ceritanya. Saya bingung, Bu, harus cerita dari mana. Saya takut. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Ibu siap menunggu. Ibu siap mendengarkan cerita keluhan Kayla. Pelan-pelan saja ya Kayla. Jadi begini, Bu, 8 bulan yang lalu Marco mendekati saya. Lalu setelah Marco mendekati saya jadi susah melakukan hal apapun. Marco itu pacar Kayla? Iya, Bu, pacar saya. Saya menyesal karena udah pacaran sama Marco. Sebentar, Ibu memahami apa yang Kayla maksud. Pelan-pelan ceritanya ya. Iya, Bu. Selama saya pacaran dengan Marco, sifat asli dia semakin kelihatan, Bu. Dia kasar, dia sering mengancam saya, dia sering mengekang saya, dia sering marah-marah ke saya, pokoknya banyak melarang saya untuk melakukan apapun. Oh iya, terus Kayla kesini dengan apa? Terus Marco nggak tahu? Enggak, Bu, soalnya saya kesini aja deg-degan, Bu, takut Marco tahu. Saya tadi kesini naik angkot karena aplikasi Gojek saya nyambung ke HP-nya Marco dan Marco bisa ngelacak itu, Bu. Coba ceritakan awal mula Marco menjadi seposesif itu sama Kayla. Jadi awalnya saya pergi sama sahabat saya, Bu, karena sudah lama gak ketemu. Dan saya karena terasik ngobrol, jadi saya lupa kalau misalkan saya lupa ngabarin Marco. Sampai di rumah saya langsung mencharger HP saya, langsung mengabari Marco. Di situ Marco marah, langsung Marco tuh nggak mau ngangkat telepon saya, nggak mau, langsung matiin telepon, Bu, kayak nggak mau dengar penjelasan saya gitu, Bu. Menangis saja jika itu membuat Kayla tenang. Ibu bisa memahami dan merasakan apa yang sekarang Kayla rasakan saat ini. Saya menyesal, Bu, pernah membuka hati untuk Marco. Kayla udah yakin nih kalau misalkan nantinya udahan sama Marco bakal gimana-gimana ke depannya? Iya, Bu. Menangis saja jika itu membuat Kayla lebih tenang. Ibu siap mendengarkan cerita dan keluhan yang Kayla rasakan. Jadi Kayla menyesal pacaran dengan Marco? Iya, Bu, saya sangat menyesal karena udah pacaran sama Marco. Saya jadi ingin mengakhiri hidup saya karena semenjak saya sama Marco saya nggak bisa ngelakuin hal apapun. Hai Kayla, coba dipikir 2-3 kali. Apakah kamu memikirkan itu jadi menyelesaikan masalah? Terus
Apa orang tua kamu tahu hubungan yang kamu jalani selama ini dengan Marco? Enggak bu, orang tua saya nggak tahu, soalnya orang tua saya juga sibuk bu, jadi saya nggak ada waktu untuk bercerita ke orang tua saya masalah hubungan saya sama Marco. Apakah Kayla udah berbicara empat mata dengan orang tua Kayla? Belum bu, soalnya juga orang tua saya juga sibuk bu, jadi saya bingung. Orang tua Kayla bukan tidak ada waktu, orang tua Kayla tuh cari duit biar Kayla tuh nantinya jadi enak gitu ngebiayain semuanya, nyari universitas yang bagus, yang baik buat Kayla. Coba kalau misalkan Kayla ngomong, Bu mau cerita atau ya mau cerita, pasti mereka ngeluangin waktunya untuk mendengarkan keluhan-keluhan Kayla. Gimana ya bu, bukannya saya nggak percaya orang tua saya nyari duit buat saya, tapi orang tua saya juga emang nggak pernah ngebiayain saya sekolah gitu. Orang tua saya aja bahkan nggak tahu kabar saya di sekolah tuh kayak gimana gitu bu. Jadi emang lebih tepat saya kayak ya udah saya emang akhiri hidup aja bu buat bunuh diri. Jadi menurut Kayla permasalahan ini selesai ketika Kayla mengakhiri hubungan atau mengakhiri kehidupan yang Kayla rasakan sekarang, tanpa menghiraukan perasaan kedua orang tua dan mengetahui bagaimana besarnya ayah ibu yang sudah membesarkan Kayla terhadap hidup Kayla yang sudah mencukupi. Menurut Kayla itu adalah pikiran yang bagus. Iya bu, saya rasa ini cara terbaik untuk saya melepaskan masalah saya. Sekarang coba Kayla pikirkan dulu, apakah dengan rencana dan pikiran Kayla itu semua bisa dapat selesai? Apakah dengan bunuh diri Kayla bisa merasa bahagia di surga? Apakah pikiran dan harapan Kayla itu tidak malah menambah masalah baru atau untuk orang tua Kayla dan orang sekitar yang sayang sama Kayla? Iya sih bu, saya ngerti itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi gimana ya bu, saya bingung. Nah, berarti sekarang Kayla tahu kan kalau misalkan bunuh diri itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sekarang Kayla alami. Tapi saya masih merasa kesal aja sama Marco, sama kedua orang tua saya juga karena cuek sama saya. Coba Kayla beranikan diri untuk cerita ke mereka berdua, ke orang tua Kayla, bilang pelan-pelan biar mereka tuh juga paham sama apa yang Kayla alami. Beranikan diri bicara semua keluhan-keluhan Kayla. Mungkin dengan cara Kayla bercerita dengan mereka, mereka juga merasakan apa yang lagi Kayla sekarang jalanin, bahwa terus mereka juga mengetahui bahwa orang tua Kayla itu sangat sayang, tidak cuek, melainkan sayang kepada Kayla. Iya sih bu, coba nanti saya bilang ya bu ke orang tua saya, ke Marco juga. Ibu yakin Kayla bisa menceritakan semuanya ke kedua orang tua Kayla, dan Kayla bisa membuat suasana di rumah menjadi tidak saling cuek lagi, namun saling memberi perhatian dan kasih sayang. Lalu Kayla juga coba memberanikan diri untuk melepas Marco. Kayla tahu bahwa apa yang dilakukan Marco salah, Kayla tidak nyaman bersamanya, maka lakukan apa yang membuat Kayla nyaman. Ikutin saran orang tuamu dan saran ibu yang sudah bercerita banyak nih ke Kayla. Ibu yakin saran dari orang tua adalah saran terbaik. Baik bu, saya yakin bisa melakukannya. Baik, Kayla semangat. Sekarang bagaimana perasaan Kayla? Apakah sudah membantu Kayla untuk lebih tenang, tidak takut untuk menemui Marco dan bercerita semuanya kepada orang tua Kayla? Baik bu, saya sudah merasa tenang dan saya mendapatkan jawaban dari permasalahan ini gitu. Udah gitu. Baik, alhamdulillah Kayla. Apakah kesimpulan yang Kayla dapatkan? Jadi saya menyimpulkan bahwa bunuh diri itu bukan untuk menyelesaikan masalah bu. Jadi bunuh diri itu malah untuk apa ya bu, kayak menambah masalah. Jadi masalah nggak kelar malah nambah masalah sih bu. Ya, benar. Baik, jika Kayla sudah merasa lebih tenang dan mendapatkan jawaban dari permasalahan ini, apakah Kayla sudah cukup untuk konseling hari ini? Saya rasa cukup sih bu, saya juga udah lebih tenang. Udah.
Baik, jika sudah merasa cukup, Ibu akhiri konseling hari ini. Terima kasih ya Kayla sudah memberanikan diri untuk bercerita kepada Ibu sekali lagi. Semangat ya Kayla. Ya Bu. Baik Bu Marli, makasih juga ya sudah mendengarkan saya bercerita dan memberi saya jawaban yang baik. Saya sangat berterima kasih. Saya maaf untuk mengganggu waktu Bu Marli. Ya, sama-sama Kayla. Assalamualaikum.